Baik, kali ini kita akan masuk tentang materi gelombang. Kita mengetahui bahwa gelombang adalah apa? Getaran atau usikan ya, gangguan yang merambat dan dia menjalarkan energi. Nah, sebelum pengertian eh, penerapan gelombang lebih lanjut, di sini kita ingin menjelaskan tentang partikel. Partikel adalah konsentrasi materi, kita dapat membayangkan ya. Kemudian dia mentransmisikan energi. Kalau gelombang, dia distribusi lebar dari energi yang mengisi ruang yang dilaluinya. Gangguan yang menjalar ya, tapi bukan mediumnya itu sendiri. Nah, kemudian dalam teori fisika lebih lanjut, mekanika kuantum itu gelombang materi di mana gelombang sama partikel itu menjadi satu kesatuan pengertiannya. Tapi ini kajian lebih lanjut. Untuk sekarang kita batasi dulu bahwa gelombang adalah perambatan energi melalui distribusi lebar pada ruang yang dilaluinya ya, kebayang ya, gelombang tali seperti itu. Nah, ini contoh gelombang. Ini ada gelombang air, dia kan bergerak naik turun ya. Kalau kalian melihat kolam yang dilempar dengan batu kemudian membentuk pola lingkaran-lingkaran, nah itu adalah gelombang. Nah, kemudian gelombang bunyi itu kalau dari suara kita, pita suara yang bergetar kemudian merambat ke udara di sekitarnya dan bergerak maju mundur. Gelombang stadium, orang bergerak naik turun, misalkan apa namanya, apa sih kalau misalkan sponsor bola ya, nah itu kan membentuk gelombang juga, orang naik turun untuk membentuk suatu pola. Terus kemudian gelombang cahaya, nah ketika gelombang cahaya apa yang bergerak, nah ini menarik. Gelombang cahaya itu nanti lebih lanjutnya lagi berkaitannya sama gelombang elektromagnetik. Nanti ada kajian lebih lanjutnya lagi gelombang partikel. Nah, tipe-tipe gelombang ini ada gelombang mekanik, yaitu yang memerlukan medium, kayak gelombang bunyi udara, mediumnya. Kalau elektromagnetik, nah ini tidak memerlukan medium. Jadi gelombang yang dipancarkan matahari itu kan elektromagnetik ya, dia bisa sampai ke bumi karena tidak memerlukan medium. Ketika di luar angkasa sampai ke kena di tanah di bumi itu tidak memerlukan medium. Nah, ini gelombang materi. Gelombang materi ini yang berkaitan sama mekanika kuantum. Itu nanti kajiannya lebih lanjut. Nah, ini tipe gelombangnya ada bentuknya. Ini apa namanya? Ada bentuk menurut gangguannya, getarannya terhadap arah propagasi. Arah propagasi itu arah perambatan ya, disebutnya propagate. Arah kerambatan itu kan ke sana ya, sumbu X. Ini arah rambatnya ke sana. Nah, gangguannya itu kan kalau tali kan kita naik turun kan, menggoyangkan tali itu kan naik turun kan. Nah, ini arah getarannya. Ini kan arah getarannya tegak lurus kan sama arah rambatnya. Kalau ini gelombang udara itu sebenarnya arah gangguannya itu maju mundur maju mundur. Nah, maju mundur ini kan searah ya. Searah kan sama arah rambatnya. Kalau yang tegak lurus disebut transversal, kalau yang sejajar disebut longitudinal. Coba kalian bisa sebutkan apa saja contoh-contoh transversal dan longitudinal. Jangan lupa ya. Nah, ini tipe gelombangnya, gelombang longitudinal kan ini hanya bergerak maju mundur, ini gangguannya maju mundur. Nah, kalau transversal kan atas bawah, mudah untuk dilihat dan diamati. Nah, ini kemudian gelombang air, visualisasi sederhananya, permukaan airnya ketika kalian melempar batu, apa namanya, eh, di dalam air. Nah, ini kan mediumnya atau partikel molekul airnya dia tidak berpindah ya, di situ-situ aja ya, yang pindah adalah energinya saja. Nah, ini gelombang permukaan relate ini lebih jauh lagi eh, kajiannya. Nah, ini sifat gelombangnya. Ini bisa kita lihat ada panjang gelombang,
ada lambda, lambda disebut panjang gelombang adalah jarak titik-titik tertinggi. Nah, ini dia. Kalau misalkan terjadi dua puncak, ini satu lambda, atau satu puncak, satu lembah, ini satu lambda. Ya, itu ya. Satu lambda. Atau satu lembah, turun, sini satu lembah, satu lembah. Satu lembah lagi ini juga satu lambda. Nah, amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik ini, puncak-puncaknya ini amplitudo. Ya, puncak-puncak dari gelombang ini adalah amplitudo. Periode adalah ketika kita membuat, kalau satu membentuk tali satu kali lambda ini berapa dibutuhkannya, misalkan 2 detik, ya udah berarti disebutnya periodenya, periode gelombang ini adalah 2 detik. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu gelombang penuh disebut periode. Sifat gelombang. Nah, ini kita akan mencoba mencari laju dari gelombang. Gelombang bergerak dari panjang gelombang dalam satu periode. Ini kalau kita lihat pada gambar ini, jika satu lambda sepanjang ini, lihat ya, ini muncul puncak seperempat, kemudian ini setengah T, muncul satu puncak, kemudian muncul lagi 3/4 periode sama satu periode. Nah, ini tadi disebutnya ya, kalau sudah satu periode T-nya itu satu gelombang penuh, nah di sini sebut satu lambda, nah satu periode. Nah, untuk mengukur lambda itu berarti lambda adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, kecepatan kali waktu periode ya, kayak rumus S sama dengan V dikali waktu. Nah, karena periode adalah kebalikan dari frekuensi. Frekuensi itu kan pengertiannya banyaknya getaran dalam satu detik. Ya, kalau frekuensi itu banyaknya getaran per detik. Nah, tapi kalau misalkan periode itu waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang, kebalikannya ya. Sehingga kalau dibalik ya udah berarti lambda sama dengan kecepatan, itu kan tadi V dikali T ya. Nah, seperti itu perumusannya, tinggal dibolak-balik saja. Ini frekuensi, tadi pengertian frekuensi. Nah, ini kita coba contoh soal sebuah kapal melempar sauh pada suatu lokasi dan diombang-ambingkan gelombang naik turun. Jika jarak antar puncak gelombang, puncak berarti lambda ya 20 meter dan laju gelombang 5 meter per second, berapa waktu yang dibutuhkan kapal bergerak dari puncak ke dasar lembah? Berarti kalau puncak-puncaknya 20 meter berarti berapa waktu yang diperlukan untuk dari puncak ke lembah ke sini ya. Ya udah, kita cari kecepatan dia merambat aja. Kecepatan tadi sudah ada rumusnya. Kita balik periodenya sehingga kita dapat kecepatannya. Maka T-nya adalah yang diperlukan waktunya untuk merambat adalah T 4 detik. Waktu tempuhnya dari puncak ke lembah adalah ya setengahnya. Jadi selama ini kan setengah gelombang kan, bagi 2 aja berarti 2 detik. Selanjutnya adalah jika kita punya bunyi di udara itu 300 meter per second. Kalau cahaya di udara itu kira-kira 300 juta meter per detik. Nah, misalkan kita membuat gelombang bunyi dan gelombang cahaya yang keduanya panjangnya adalah 3 meter. Nah, berapa perbandingan frekuensinya antara dua gelombang tersebut? Ya sudah, langsung masukkan saja bahwa kecepatan adalah lambda per periode atau lambda kali per frekuensi. Nah, di sini frekuensi kan kita ketahui adalah berbanding terbalik dari lambda, maka kita dapatkan frekuensinya sama dengan
Jadi langsung bandingan saja sama kecepatan kan. V berbanding lurus sama kecepatan ya. Lambdanya kan sama kan. Lambdanya sama ya sudah, tidak usah dibandingkan kan kalau misalkan. Berarti V suara, V cahaya, V per lambda ya kan. Ini V per lambda. Lambdanya sama, dihapus, dihapus. Ya udah berarti tinggal perbandingannya. Berarti perbandingannya adalah 1 juta kali ya frekuensinya ya. Perbandingan antara frekuensi kecepatan suara dan frekuensi kecepatan cahaya. Nah, berapakah frekuensinya? Kalau untuk udara, ya udah langsung ditentukan 300 meter per second dibagi lambda 100 Hz. Ya, untuk cahaya ini 300 juta dibagi 3 berarti 100 megahertz. Berarti kalau untuk panjang sepanjang ini adalah radio, panjang gelombang radio. Kalau kalian mengetahui panjang gelombang dari macam-macam gelombang elektromagnetik ini frekuensi rendah ya, 100 Hz. Ya, kemudian panjang gelombang microwave yang dihasilkan oleh oven microwave itu sekitar 3 cm ya, kecil ya. Kemudian ditanyakan berapakah frekuensi yang dihasilkan gelombang ini yang menyebabkan molekul air Anda bervibrasi. Ini jadi konsep memasak dengan microwave ya. Jadi microwave itu tidak dengan menggunakan api, jadi membakar makanan tersebut dalam tanda kutip adalah dengan menghilangkan molekul-molekul air pada makanan tersebut, yaitu dengan bervibrasi. Nah, proses vibrasi ini kan fenomena apa? Resonansi ya. Jika ada satu getaran, kemudian ada benda lain yang ikut bergetar, berarti itu fenomena resonansi. Nah, ingat ini kecepatannya, perumusan kecepatan, kemudian kita dapatkan frekuensinya. Kecepatannya pakai kecepatan gelombang elektromagnetik 300, kemudian dibagi 0,3 sehingga dapat 10 GHz. Jadi nggak kelihatan ya, ini cepat sekali ya frekuensinya ya dengan kecepatan gelombang elektromagnetik segini, sehingga itu menyebabkan molekul airnya bergoyang. Jadi kalau misalkan kalian lihat microwave itu ada frekuensinya. Nah, ini frekuensi minimum yang dibutuhkan untuk mematangkan sebuah makanan ketika di microwave ya. Nah, ini koefisien absorpsinya, ini hanya penggambaran aja grafik. Di sini ada frekuensinya tinggi-tinggi ya. Nah, ini absorpsinya, penyerapannya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi gelombang. Fungsi gelombang menggambarkan fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal berarti menggambarkan fungsi yang periodik. Periodik berarti teratur ya. Nah, ini seperti ini. Ini Y bergerak dalam suatu gelombang fungsi Y dengan dipengaruhi oleh perubahan posisi di X sama waktu. YM ini adalah nilai maksimum, nilai puncak atau amplitudo dikalikan kali konstanta gelombang kali titik X nih kali omega kali T. Nah, ini kita uraikan apa saja. Nah, ini yang di dalam ini kan fasa ya. Sebenarnya nanti bisa berubah jadi apa? Sudut kan, misalkan sinus 30 derajat, sinus 60 derajat. K ini adalah bilangan gelombang. K sama dengan 2pi per lambda. Ya, ingat-ingat bilangan gelombang K sama dengan 2pi per lambda. Nah, ini frekuensi sudut, frekuensi angular. Biasanya dalam radian. Radian itu diungkapkan 360 derajat. Omega sama dengan 2pi per T periode. Ini ingat-ingat ya. Jadi omega ini sebanding juga sama frekuensi. Seperti itu. Jika delta
daya tempuh waktunya adalah sama dengan 1 periode, maka fasanya atau sudut pergerakannya bertambah menjadi 2pi. 2pi berarti satu lingkaran penuh. Contoh, tuliskan persamaan gelombang sinusoidal transversal, berarti bentuknya kayak tali ya, yang menjalar pada tali dengan bilangan gelombang berarti K, periodenya segini, amplitudenya 3 mm dalam arah Z. Loh, kok nggak ada arah X? Nggak apa-apa, bebas saja. Nah, ditunjukkan berapakah laju maksimum dari titik pada tali tersebut. Ini kita masukkan K-nya. Nah, ini dalam arah Z-nya transversal ya. Bukan Y, justru malah Y-nya yang dibalik di dalamnya. Jadi kalau perubahan Y menyebabkan perubahan koordinat dalam arah Z. Ini K-nya udah dapet, T-nya udah dapet, Z-nya udah masuk. Kalian masukkan saja sinusoidal sini. Omega dapatkan berarti 10 pi radians co. Nah, fungsinya masukin. Ini kan amplitudenya udah ada ya. 3 masukin. Kemudian ini bilangan gelombangnya masukin, Y-nya biarinin aja. Omeganya kita udah dapat. Nanti soal-soal bisa jadi seperti itu pada saat ujian. Nah, untuk lajunya adalah turunan dari fungsi terhadap waktu. Ya, turunan kita ketahui ya. Ini kan misalkan kita punya Z dalam Y dan T. Kemudian ini Zm sinus KY min omega T. Nah, ingat aturan penurunan rumus. Pertama, konstanta diamkan saja Zm. Kemudian sinusnya dulu secara keseluruhan. Sinus jadi apa? Jadi cos. Cosinus KY min omega T. Kalau lupa lihat trigonometri ya. Nah, sekarang turunan kan terhadap dt ya. Dot T. T ada lagi. Oh, ada nih. W berarti keluarin. Minus omega W turunin terhadap T, dikeluarin jadi omega. Berarti dikali lagi minus omega. Nah, jadinya seperti ini ya, lengkap. Udah tinggal kalian masukkan aja. Jadi kecepatannya, ungkapannya seperti ini. Untuk contoh soal terakhir, ini gelombang sinusoidal dengan frekuensinya 500 Hz. Kecepatan lajunya 350 meter per second. Kemudian berapakah jarak antara dua titik yang berbeda fasa? Ini dua titik yang berbeda fasa pi per 3 radian. Kemudian ditanya lagi berapa fasanya antara dua pergeseran pada suatu titik dengan perbedaan waktunya 1 milisecond. Wah, ini singkat sekali waktunya ya. Nah, ini fungsi gelombangnya. Ingat-ingat sinusoidalnya ya. Kalian jangan lupa untuk menuliskannya Y X T sama dengan Y maksimum sinus KX minus omega T. Ini yang perlu kalian ingat. Kemudian frekuensinya kita uraikan. Frekuensi, kecepatannya, fasanya adalah, nah ini fasanya adalah lambangnya theta ini ya, XT ya. Isinya sih sebenarnya hanya KX minus omega T ini. Ya, kemudian K sama dengan 2pi per lambda, ingat-ingat. Kemudian kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi atau sama juga dengan omega kali K. Oh, ini baru kecepatan, ingat-ingat juga. Kalian bisa langsung cara cepat, omega dibagi K. Omega sama dengan 2pi kali F. Kita udah dapat ya perumusan-perumusan ini ya. Sudah kita masukkan saja. Berarti sama dengan K-nya apa, kita uraikan K sama dengan ini ya, 2pi per lambda. Sedangkan atau 2pi F. Ya, di sini bisa kita tuliskan K sama dengan 2pi per lambda kan, karena lambda ini ya. Lambda kan isinya
Ini kan K-nya kan di sini kita dapat nih. K yang ini loh. K ini kita uraikan kan menjadi K per 2pi per lambda. Ya enggak? Lambda, sedangkan lambda di sini sama dengan berapa? Lambda kalau mencari lambda di sini sama dengan apa? V per F. Jadi di sini K-nya sama dengan 2pi per V per frekuensi. Kalau kayak gini kan pindah ke atas ya. V-nya pindah ke atas berarti sama dengan K-nya jadi 2pi F per V. Nah, ini sama kan dengan ini? Ya. Nah, sekarang omeganya isinya 2pi kali F. Nggak pakai periode ya, karena kita diketahuinya adalah frekuensi. Kalau mau periode boleh aja, cari aja periodenya T sama dengan 1/F. Oke. Nah, kemudian ini saya hapus dulu deh. Ini kita udah tahu dari mana asalnya. Kita lanjut, klik. Nah, tetanya ini adalah diambil bagian K-nya saja. Delta theta kan nyari fasa ya. Fasanya kan karena soalnya di sini nih. Akhirnya kita dapatkan, masukin angkanya, delta X, ditanya jarak antar dua titik. Dua titik itu kan jarak berarti dalam koordinat X ya. Nah, ini ditanyakan koordinat X. Ya udah langsung kita ulik-ulik aja dari arah ini untuk mencari X sama dengan V dibagi 2pi F. 350 kecepatannya dibagi 2pi frekuensi dengan radiannya pi per 3. Pi dicoret sehingga mendapatkan 0,117 meter. Ya, dapat kan? Oke. Selanjutnya ditanya B-nya. Beda fasenya. Oh, kembali lagi berarti beda fasenya delta tetanya ini omega kali T. Ya kan? Sekarang yang bagian ininya, fase yang selanjutnya, yang bagian sini, sebelah sini. Bagian yang sebelah sini. Dua pergeseran dengan beda waktu, detik. Kalau tadi pergeseran titik, sekarang pergeseran waktu. Paham ya bedanya ya? Masukin aja 2pi frekuensi sama detik. Jadi sama dengan beda fasanya pi radian. Nah, ini saya kira soal ini cukup kompleks. Saya khawatir mungkin ini bisa dikeluarkan dalam ujian UAS ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.